kalah diikutin. Di sini ada pemodelan geometri, 2 pertemuan hari ini dan minggu depan, rendering dan animasi ya. Jadi siapa yang suka bikin animasi atau siapa yang punya skill atau tidak harus apa ya, dengan minat sendiri, peminatan sendiri, kamu belajar dan kamu bisa animasi ya. Pemodelan geometris ya. Jadi kalaupun kan seperti seorang pelukis atau dia menggambar kan dia juga memiliki kemampuan-kemampuan, ada yang bidangnya abstrak atau abstrak kan tidak apa ya, jadi dia pintar melukis, ahli lukis, tapi ada dia yang sukanya bikin pemandangan alam, ada sukanya dia hobi keahliannya apa membuatkan ya itu tadi ya bidang-bidang geometris, ada abstrak, nah itu dia. Jadi sini pemodelan geometris karena ini memang ini berurusan dengan apa ya grafis ya, sepertinya ada seninya kan gitu. Pemodelan geometris adalah cabang ilmu matematika, komputerisasi dan terapan. Jadi ada di sini matematiknya. Jadi kenapa kita di sebelum UTS itu ada beberapa sedikit perhitungan. Sebenarnya ini adalah algoritma juga. Jadi kalau misalnya kamu pernah membahas atau membuat animasi yang animasi itu Macromedia Flash ya, itu ada sedikit pengkodingannya ya. Ada pengkodingannya, pemodelan geometris. Jadi ada algoritmanya, ada matematikanya, ada juga di sini dia mencari geometri. Jadi contoh si apalah ya, contoh si mobil Tesla itu loh, yang mobil yang apa itu yang mobil listrik itu kan. Jadi itu kan benar-benar kalau kamu mengikuti ada sekarang itu apa mode Mercedes baru ya memang semuanya sudah apa ya terkomputerisasi gitu loh. Jadi semuanya sudah tidak semuanya di itu tadi ya. Tapi sebelum masuk ke situ, kalau kamu suka membaca apa ya, ada juga beberapa orang Indonesia yang memang menjadi bagian tidak hanya membuat algoritmanya ya, jadi penggambarannya itu menggambarkan seperti contoh sayap pesawat, kepala pesawat, ataupun mobil yang apa tuh kalau kita nonton-nonton film itu kan ada tuh apa tidak hanya di film ya, apa pintu mobil terbuka sendiri, ada model sayap, ada model apa gitu kan. Nah, itu kan penggambarannya itu tidak hanya dengan seperti kita menggambarkan, tidak ya, tapi sudah ada algoritmanya, terkomputerisasi, ada hitungannya. Bentuk pemodelan ini adalah gambar 2 dimensi yang digunakan dengan teknik dan 3 dimensi. Jadi dia itu tadi ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Bahkan kalau kamu apa ya suka yang berbau-bau IT ataupun IT ataupun apa namanya ya teknologi-teknologi ya, terbaru itu semua kalau bisa kamu lihat di film-film yang terbaru ya kayak Mission Impossible dulu kan itu teknik-tekniknya itu kan seperti tidak masuk akal ya, tapi memang itu dikerjakan di dalam perfilman itu menggunakan ya tidak apa ya kayaknya ilusi ya, tapi itu memang bisa dikerjakan di komputer ya. Elemen dasar dari geometri adalah kumpulan titik membentuk garis yang terbagi, itu ada poligon ya, poligon ini dia, ada kurva dan lingkaran ya. Nah, poligon itu seni banyaknya. Jadi pemodelan geometris ini contoh sebuah kotak, kemudian diberikan efek 2 dimensinya, jadilah seperti ini ya. Priscilla, Priscilla kemarin kamu tidak hadir hari Selasa deh, Selasa atau Rabu? Selasa ya. Priscilla nggak hadir. Pemodelan objek 3 dimensi dalam bentuk geometris bertujuan tidak hilangnya akurasi gambar, tapi juga ada numerik dan secara sistematis. Contohnya ini tadi ya, ini kan seperti kubus atau balok, ini beda lagi. Kalau seperti apa tuh diamond, permata, ini beda lagi ya. Nah itu dia. Ini wireframe model. Jadi sekarang semuanya sudah komputerisasi. Pemodelan geometris ini ada juga dengan nyata, reality ya, real. Contoh tadi seperti pemandangan, kemudian diubah menjadi objek maya virtual. Jadi contoh seperti kalau kamu nonton apa itu Lion King ya, Lion King itu kan itu kita semacam melihat apa ya semua objek-objeknya kan seperti real ya. Ternyata itu tidak ya, itu dibuat dengan virtual. Jadi seakan-akan kita melihat semuanya. Kalau ada kamu yang nonton
Lion King itu ya, semua kan megah gitu kan, itu semua menggunakan efek-efek. Jika objek nyata tidak ada, maka penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi, dengan istilah lain digambar atau dilukis. Ya, contoh ya. Contohnya itu adalah siapa yang suka nonton Upin Ipin? Ada? Atau siapa yang pernah? Udah ya. Jadi kalau kamu perhatikan itu kan si Upin Ipin itu kan bagaimana menghidupkan karakternya? Apakah ada orangnya? Nah, itu kan dibuatkan kayak sketsa, digambar, kemudian nanti didubbing, ya kan? Jadi dibentuk, itu dia ya. Objeknya tidak ada, tapi dilakukan berdasarkan imajinasi mungkin si sutradara, oh ya, atau si penulis cerita, kan gitu kan? Saya maunya begini-begini. Nah, dibuat konsepnya, digambar. Itu dia, ya. Transformasi dari objek nyata ke maya ini dapat ditampilkan dalam komputer dalam bentuk geometri. Contoh shape, kotak, gambar, sudut pandang gambar, orientation, ciri-ciri permukaan gambar, warna dan tekstur, tingkat cahaya seperti terang gelapnya sebuah gambar. Itu dia ya. Nah, pemodelan ini ya tadi ada model tadi ada berbentuk bisa garis, bisa poligon, bisa kurva ya. Hari ini kita membahas yaitu pemodelan 3 dimensi dan 2 dimensi ya. Siapa yang suka lihat motion itu? Kalau orang nangis ya gitu kan? Itu sebenarnya yang membuat siapa? Ada misalnya orang lagi bahagia, motion capture. Nah, itu kan dibuat juga, diciptakan ya, diatur, kemudian dibuatkan. Kemudian ada animasinya, ya kan gitu kan? Motion itu ya. Itu orang IT juga bikinnya, tapi misalnya ya dia sukanya di bagian itu gitu ya. Pemodelan geometris ini sederhana, ada dua, grafik komputer 2 dimensi atau bidang bentuk benda yang memiliki panjang lebar. Jadi panjang lebar itu contoh kotak ya. Ada XY-nya, kotak, panjang lebar. Ya, kalau dia segitiga, panjang, alas tinggi gitu kan. Dan kemudian berada di koordinat X dan Y. Grafik komputer 3 dimensi ini adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang lebar tinggi. Contoh, tadi 2 dimensinya kan kotak, kemudian dibuat 3 dimensi menjadi sebuah trapesium atau kan sebuah balok. Nah, itu contohnya ya. Itu contohnya. Nah, pemodelan geometris ini 2 dimensi dari benda yang memiliki panjang lebar dibuatkan teknik penggambaran yang berpatokan pada titik koordinat sumbu X datar. Nah, ini dia kan. Kalau kita perhatikan di sini contohnya ya. Kalau membahas apa tuh 2 dimensi ini adalah sebuah gambar 2 dimensi yang dimulai ya, kita lihat di sini grafik 2 dimensi, teknik penggambaran berpatokan pada koordinat sumbu X dan Y ya, sumbu X dan Y. X dan Y. Masih ingat kemarin kan? 2 dimensi ini merupakan kombinasi model geometri yang ada vektornya. Jadi kamu tidak hanya melihat X-nya, namun ada vektornya ya. Ada titiknya. Kemudian dimodifikasi, dimanipulasi, kemudian dibuatlah seperti translasi, rotasi, ini salah satu yang kita bahas ya, dilatasi. Ini proses-prosesnya. Jadi modelnya dibuatkan ya, apa itu translasi, rotasi, dilatasi. Cara yang paling mudah untuk 2 dimensi adalah dengan sebuah kanvas. Kanvas itu ketika misalnya waktu kamu membuat sebuah, ini contoh kan kanvas nih ya, atau kamu gambar sesuatu. Kanvas ini yang merupakan frame buffer atau bayangan dari layar komputer. Nah, model yang digunakan untuk desain grafis ini atau 2 dimensi ya adalah yang bersifat 3 dimensi seperti bayangan, pantulan, refraksi dan sebagainya. Contoh kalau kamu berjalan kan ada ada bayangan ya. Kalau pantulan apa? Contoh pantulan. Pantulan yang bisa kamu lihat. Kemudian dibuatlah berlapis-lapis, layer. Inilah yang menjadi sebuah desain grafis 2 dimensi, ada kedalaman lapisan, ada jarak antara si penglihat. Jadi misalnya ada sebuah apa namanya? Kamu membuat sebuah movie atau sebuah gambar, kemudian ada bayangannya. Nah, itu dia ya. Untuk 3 dimensi, kita perhatikan di sini, memiliki panjang lebar tinggi ya. Kalau tadi XY, PL, panjang kali lebar, ini
panjang kali lebar kali tinggi ya. Ya itu tadi kotak menjadi balok bisa ya. Kemudian dalam sumbu kalau digambarkan dalam sumbu XY ada miringnya ya. Jadi kalau misalnya tadi dua dimensi hanya sumbu X datar horizontal, sumbu Y tegaknya, kemudian ada sumbu Z miringnya. Itulah yang membuat seperti sebuah balok ya, ada sisinya ya kan. Representasi data geometrik tiga dimensi ini adalah contoh pemrosesan pemberian efek cahaya terhadap grafika komputer dua dimensi. Nanti kita akan mengenal beberapa jenis color. Dari beberapa dimensi ini ada muncul beberapa color ya akibat dari itu tadi ya ada membuat dimensi atau pembayangannya. Jadi suatu objek rangka tiga dimensi disinari dari arah tertentu membentuk bayangan pada permukaan gambar. Jadi contohnya itu tadi ya ada sebuah misalnya apa tuh ya teknologi yang membuatkan efek. Bahkan kalau kamu melihat sekarang apa itu namanya bukan bagian arsitektur, mereka kan membuatkan sebuah sketsa ataupun rancangannya di dalam mempresentasikannya dia membuatkan tiga dimensinya ya. Jadi seakan-akan dia benar-benar hidup ya. Nah, ini dia video card menggunakan variasi. Ya, ini didukung oleh misalnya komputernya harus bagaimana atau perangkatnya harus bagaimana. Itu tadi ada grafisnya supaya terlihat gambarnya ya, supaya lebih mencapai pemodelannya. Kemudian secara umum tiga dimensi adalah ada video card, kemudian ada khusus desain CAD, CAM. Jadi misalnya seperti kamu lah yang suka bermain apa itu namanya seperti PS atau main game, itu kan ada untuk gaming ya apa ada perangkat-perangkat yang harus apa tuh dipenuhi agar itu si gamenya bisa memang benar-benar apa ya apa seru kan gitu kan. Nah, jadi di situ ada beberapa, di sini ada video card, ada atau ada beberapa tools atau komponen yang harus dilengkapi. Ya, contoh di sini untuk teknik mesin, arsitek, geologi. Contoh tadi Ibu sampaikan untuk membuat sebuah sketsa rumah, ya mereka mau presentasikannya seperti itu. Biasanya di dua dimensi, tiga dimensi ini dibedakan dari model geometris, prosedural, dan berorientasi objek. Nah, dengan kontras, gambar digital, model volumetriknya subset dari bentuk partisi. Jadi kalau memang kita perhatikan warna, ya warna yang memang dua dimensi dengan tiga dimensi itu dari segi warna sudah ada perbedaan ya, karena itu tadi. Perbedaannya, grafik komputer dimensi adalah sebuah gambar digital berbasis komputer, kebanyakan mengambil dua dimensi. Dua dimensi ini adalah kombinasi, ada juga geometrinya. Ya. Ini tadi cara yang paling mudah untuk membuat sebuah gambar dua dimensi itu adalah menggambar ya. Ada draw, paint, paste. Ada yang masih punya paint di komputernya? Jadi bisa menggambarkan sedikit. Model yang digunakan desain grafis dua dimensi tidak mendukung bentuk tiga dimensi tidak ya, karena ada ya. Jadi apa itu basicnya menggambarkan di paint-nya ya, walaupun beda kalau dengan Photoshop. Dapat membuat model berlapis-lapis, nyata, translucent, kemudian transparan. Nah ini dia untuk grafis dua dimensi. Antara muka grafis yang kita kenal dengan GUI, ya, Graphical User Interface berbasiskan model. Ini mendukung GUI dengan menciptakan keadaan visual. Grafik dua dimensi ini terkendali dengan digunakannya beberapa video. Jadi dua dimensi masih tetap digunakan sesuai kepentingannya. Tiga dimensi juga masih ya. Grafik tiga dimensi, perkembangan grafik dua dimensi ya, tapi masih tetap digunakan. Nah, ini dia pengertian grafik tiga dimensi adalah gambar garis lengkungan sebagainya memiliki titik-titik menjadi sebuah bentuk tiga dimensi. Ya, ini rendering ini kita bahas sedikit tapi ke minggu depan juga ke sini ya. Rendering, ada pernah mendengar kata rendering? Nah, ini dia kalau yang suka apa itu namanya? Art, seni ya. Rendering merupakan proses membangun sebuah gambar dengan memberikan nuansa realistis. Tapi ini ya terbentuklah gambar. Jadi sepertinya kalau misalnya dicari, apakah ini ada orangnya? Atau siapa yang pernah apa gambarnya ada nggak sih ya? Apa itu?
gambarnya si Mona Lisa. Sebenarnya Mona Lisa itu kan tidak ada orangnya, tapi digambar, di sketch, bisa dibuatkan oleh si Leonardo da Vinci ya. Jadi membangun sebuah gambar, tadi kan udah disampaikan ada yang bisa sudah ada objeknya, tapi juga ada karena imajinasi. Tapi imajinasi pun itu sudah ada sumbernya atau kira-kira membuatkan sebuah gambar, tapi sumbernya dari mana? Walaupun tidak langsung dari objek yang secara keseluruhan ya. Contoh di sini inilah contoh-contoh grafik yang rendering. Jadi bedakan yang mana itu dua dimensi, ini yang Mona Lisa ya. Jadi kalau sampai sekarang kan beberapa ahli apa akan membahas siapa sebenarnya si Mona Lisa ini. Tapi memang sesuai sejarahnya si model Mona Lisa ini tidak pernah ada. Cuman si Leonardo da Vinci terinspirasi dari siapa-siapa itu ada. Ah, itu dia. Jadi contoh inilah contoh grafik rendering ya. Dua dimensi tadi hanya berbentuk kotak pada titik XY, kemudian kalau si tiga dimensi itu ada di sumbu X, Y, dan Z, ada kemiringannya, ya, ada jadi tiga variabelnya, ya. Nah, rendering ini seakan-akan dia memberikan nuansa realistis, ya, ini dia. Jadi ada sebuah gambar diberikan nuansa realistis. Contoh, kalau ini menurutmu dibuat sendiri atau ada tekniknya? Kalau ada yang suka nonton yang apa beginian ya, ini kan ada teknik-tekniknya. Ini kan ini nih, seperti melayang, ya kan? Nah, ini ada tekniknya digunakan. Itulah pembahasan kita minggu ini, masuk ke minggu depan juga, ya. Oke, ini wireframe rendering ya. Ini sebuah kalau kamu perhatikan ini sebuah apa itu namanya anjing. Ini semacam seperti kristal ya, hidden line rendering. Metode mengilustrasikan ada sebuah permukaan yang tidak terlihat dalam objek. Nah, ini contoh ya. Ini ya artnya tinggi ya. Jadi ada sebuah kalau misalnya kamu suka melihat apa itu? Ada pameran lukisan. Kadang kan kita tidak tahu apa pemahaman si pelukis atas gambar itu. Nah, ini contoh ya. Ada permukaan yang tidak terlihat dalam objek, tapi ada tujuannya. Itu dia. Ketiga, shade ya, ada bayangan. Ada tiga di sini apa namanya kayak apa namanya teko ya. Kemudian, nah di sini mana yang sebenarnya benar-benar gambar nyata ya. Shade rendering ini adalah metode yang efektif menghitung segala kekurangan yang terdapat pada metode sebelumnya. Nah, di sini disempurnakan sehingga ini membuatkan ini adalah relatif membutuhkan waktu lama. Nah, ini dia. Ini seperti gambar 1, gambar 2, gambar 3, tapi ini acuannya. Dibuatkan dia apa shade ya, dibuatkan seperti bayangannya. Itu dia. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Oke ya, pemodelan geometris yang disebut pemodelan geometris itu tadi panjang lebar ini. Ke minggu depan kita masuk ke ini masih ada kelanjutan renderingnya dan animasinya ya. Oke, ada pertanyaan siapa? Kristi, Citra? Cukup? Ada, Bu. Tidak ada. Oke. Oke, kalau tidak ada, oke. Bagi yang oke. Pesan Ibu bagi yang belum UTS silakan menghubungi Kaprodi supaya kamu dibahas supaya utang kamu nggak banyak utang dalam arti nanti pas UAS kamu tidak ini selesai UAS ya beres nilai kan begitu kan? Oke. Oke, selamat sore kembali ke GC. Sampai di sini semuanya. Sore, Bu.